Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, mengapa tumbuhan membutuhkan untuk berkembang biak. Ya, bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan itu diciptakan untuk kita semua dan tentunya supaya tumbuhan tersebut tidak punah di alam semesta ini. Nah, anak-anakku, bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ternyata dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan generatif, dan yang kedua ada yang disebut dengan vegetatif. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan khusus untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif saja. Generatif artinya itu perkembangbiakan pada makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan, yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sementara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Baik anak-anakku, nah ini perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Nanti setelah itu akan terjadi penyerbukan atau pensarian. Nah, sebelum kepada terjadinya perkembangbiakan atau perkawinan, kalian harus mengetahui dulu ada apa saja dalam bunga itu, bagian-bagiannya dan fungsinya. Yang pertama kita mengenal ada kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga. Ini fungsinya adalah untuk melindungi mahkota pada saat masih kuncup. Kemudian berikutnya ada mahkota. Ini yang berwarna merah, yang besar. Fungsinya adalah untuk menarik serangga, dan serangga tersebut setelah hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari. Ini benang sari yang ini. Benang sari adalah alat kelamin jantan di mana terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan putik. Ini putik yang ada di tengah, yang merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Nah, itulah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, selanjutnya bagaimana proses terjadinya penyerbukan pada tanaman, pada bunga itu sendiri. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu sendiri adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari, menempel dan masuknya serbuk sari sebagai sel jantan ke dalam kepala putik, atau sel betina, sehingga akan menghasilkan pembuahan. Itulah yang disebut dengan proses penyerbukan. Nah, adapun macam-macam penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan perantaranya, yang kedua berdasarkan asal serbuk sarinya.
Berdasarkan perantaranya, penyerbukan ada yang dibantu oleh angin, dinamakan anemogami, ada yang dibantu oleh hewan, yang namanya zoidiogami, yang dibantu oleh air, namanya hidrogami, dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia, namanya antropogami. Sementara penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan ada satu lagi penyerbukan basta. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana terjadinya penyerbukan yang dibantu oleh angin, begitu ya. Penyerbukan yang dibantu oleh angin namanya anemogami. Ciri-cirinya adalah mahkota bunga berukuran kecil, warna bunganya tidak mencolok, dan tangkai sarinya yang panjang, kemudian tidak memiliki kelenjar madu. Contohnya pada padi, jagung, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Ini ciri-cirinya adalah warna mahkota yang mencolok, mahkota bunganya besar, dan memiliki bau yang khas atau harum. Kita bisa lihat pada bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyerbukan hidrogami atau penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini memiliki ciri bahwa serbuk sarinya ringan. Serbuk sarinya ringan, kemudian tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Contohnya adalah ganggang dan hidrilia. Yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup, sehingga tidak memungkinkan masuknya serbuk sari tanpa dibuka terlebih dahulu. Serta serbuk sari sulit rontok. Ini seperti pohon yang di sini ya. Contohnya adalah tumbuhan vanili, salak, buah naga, dan semangka. Nah, demikianlah anak-anakku penyerbukan yang berdasarkan perantaranya. Sementara penyerbukan yang berikutnya nanti adalah penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Dan nanti akan Bapak terangkan di sesi berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.